A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbih sadari sadari wa yassirli amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku, dimanapun Anda berada, baik yang ditinggal di perkotaan maupun yang tinggal di pedesaan, baik yang tinggal di dalam negeri maupun yang tinggal di luar negeri. Bagaimana kabar saudaraku hari ini? Alhamdulillah, tetap sehat walafiat, baik jasmani maupun rohani. Saudaraku, dimanapun Anda berada. Jadi umat Islam yang ada di Indonesia ini sudah mulai digoncang. Yang pertama dari paham Wahabi Salafi yang membuat umat Islam yang ada di Indonesia ini dalam kebingungan. Ditambah lagi saya lihat di medsos ada orang dengan pakaian eksentrik. Dia berbicara masalah makrifat. Jadi makrifat yang dia sampaikan ini kalau saya lihat makrifatnya yang ngawur, makrifat setan, makrifatnya setan. Kenapa saya bilang seperti itu? Jadi berdasarkan keterangan beliau ini sudah mau belajar kemana-mana tapi ditolak. Kenapa? Karena pakaian beliau tidak sesuai dengan ajaran agama Islam. Sehingga beliau belajar sendiri. Jadi beliau belajar bukan melalui hadis, hanya berpedoman kepada Al-Quran. Dia memahami sampai 10 tahun. Ini kan cerita kancil dan buaya. Jadi ini saya catat ini garis-garis besarnya. Banyak keterangan-keterangan beliau yang mengawur gitu, yang menyesatkan umat Islam itu. Jadi yang saya ambil yang penting-pentingnya aja menurut pendapat saya. Yang pertama di sini beliau mengatakan bahwa Yesus udah tuh dewa-dewa, Abraham, dan termasuk Nabi Muhammad SAW. Tapi beliau tidak mengikuti mereka. Jadi beliau ini tidak mengikut kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, sebagai pembawa ajaran agama Islam. Jadi beliau ini sudah kafir. Orang kafir patut untuk kita ikuti omongannya. Sudah pasti kita dibawanya ke dalam kekafiran. Jadi di sini beliau mengatakan bahwa masalah makrifat. Masalah makrifat ini kadang-kadang geli aku dengar ketawa seperti anak TK. Gitu. Seperti anak TK beliau memahami makrifat itu. Ini saya catat ini yang penting-penting aja. Ya kan? Orang yang makrifat, orang yang masih terikat pada agama. Saya ulangi. Orang yang masih terikat pada agama tidak akan mampu masuk wilayah makrifat. Orang yang masih beragama tidak akan mampu masuk wilayah makrifat. Yang kedua, titik makrifat yang sebenarnya tidak lagi bicara agama. Wilayah yang disebut agama itu hanya syariat saja. Jelas ini beliau ini sudah kafir. Kafir, makrifatnya orang kafir itu. Jadi kalau beliau mau berhadapan dengan saya siap kok dimanapun kapanpun. Jadi di sini saudaraku, kita renungkan, kita pikirkan, kita kasih lampu
Nah, jangan lupa kita kasih lampu supaya terang jelas. Karena lampu itu ada cahaya. Apa sih gunanya cahaya lampu? Kalau cahaya lampu itu tidak ada, putus lampunya, tinggal lampu, maka gelap gulita. Nah, gelap gulita akhirnya kita menabrak apa yang ada di sekitar kita. Kita tabrak, kita tak tahu apa yang kita tabrak. Ya kan? Jadi itulah gunanya cahaya. Cahaya itu adalah untuk menerangi benda-benda yang ada di sekitar kita, supaya bisa kita lihat. Jadi kalau ada benda-benda yang membahayakan kita, kita bisa mengelak atau bisa kita pindahkan benda yang berbahaya tersebut. Itulah gunanya cahaya, untuk menerangi. Nah, jadi di sini makrifat ini adanya di ajaran agama Islam. Apa sih makrifat itu? Makrifat itu adalah mengenal Allah dari dekat. Mengenal Allah dari dekat. Mengenal Allah ini, apa yang kita kenal? Yang harus kita kenal? Yang harus kita kenal adalah kekuasaan Allah. Kekuasaan Allah. Dengan kita mengenal kekuasaan Allah, maka kita yakin dan hakul yakin bahwa Allah itu ada. Itulah makrifat. Seperti saya melihat saudara. Saya lihat kawan-kawan saya. Saya berpikir, dari mana kawan saya ini asalnya? Nah, di surah Al-Insan, Allah telah berfirman. Di surah Al-Insan Allah telah berfirman. Saya bacakan artinya. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari setetes mani yang bercampur, yang kami hendak mengujinya dengan perintah dan larangan. Karena itu kami jadikan dia mendengar dan melihat. Benar adanya bahwa Al-Quran itu kebenaran mutlak. Bagaimana kita yang sudah menikah bercampur dengan istri kita, air mani kita yang masuk ke wadah perempuan. Benar adanya. Al-Quran itu, kalam-kalam Allah itu benar adanya. Manusia itu asalnya dari air mani. Kita ini tercipta dari air mani dan bercampur dengan sel telur ibu kita, bercampur. Maka terbentuklah janin bayi. Maka dengan umur sekian hari, maka Allah tiupkan ruhnya. Benar firman Allah. Mana pernyataan-pernyataan kata beliau ini? Al-Quran itu hanya pernyataan-pernyataan. Dan beliau ingin melihat neraka. Saya buktikan. Saya bisa buktikan neraka itu ada. Tapi dengan perjanjian, dia harus masuk ke neraka itu. Saya jamin itu dia akan lari. Saya jamin dia akan lari dari masuk neraka itu. Dia ketakutan. Jadi dia mau bermain di sini ada di makrifat. Bermain di makrifat. Akan mulai menyesatkan orang. Padahal semakin kita mengenal kekuasaan Allah, kita semakin taat kepada Allah. Salat kita semakin kita perbaiki. Apa gunanya tarekat dan tasawuf? Tarekat dan tasawuf itu ajarannya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Untuk selalu mengingat kepada Allah. Setelah dia tahu betapa Allah itu memang ada, benar adanya, maka dia semakin takwa. Pakaian terbaik bagi seorang insan adalah pakaian takwa. Takwa itu apa? Mengerjakan perintah-perintah Allah
dan menjauhi semua larangan-larangan Allah. Itulah takwa. Gitu. Jadi beliau ingin bermain-main di wilayah Ma'rifat. Baiklah kalau begitu. Oke. Saya mau bertanya kepada yang mempunyai paham Ma'rifat tadi. Pertama, apa bedanya yang diciptakan dan yang menciptakan? Yang kedua, manusia diciptakan, Allah menciptakan. Apa kewajiban manusia terhadap Allah? Yang ketiga, apa bentuk warna angin? Apa bentuk dan warna angin? Yang keempat, di mana letaknya angin itu? Kalau saudara mau bermain di Ma'rifat, jawab pertanyaan saya. Nah, begitu saudaraku, hati-hati. Jadi saya teringat kepada guru saya, guru zikir tawakal saya, almarhum Pak Zaini. Menjelang beliau meninggal dunia, beliau didatangi oleh 3 orang. Jadi ini samaran dari setan laknatullah yang menyamar jadi manusia. Jadi dia mengajak guru saya untuk keluar dari agama Islam. Jadi dia mengaku bahwa dulunya dia beragama Islam. Setelah itu mereka keluar dari agama Islam. Mereka memeluk yang satu beragama Majusi, yang satu beragama Nasrani, yang satu beragama Yahudi, sehingga mereka senang. Nah, jadi saya teringat dengan guru saya. Guru saya tahu bahwa itu adalah setan laknatullah yang akan menggoyah keimanannya untuk membawa dia menjadi orang kafir. Sehingga guru saya melempar laknatullah. Bagaimana nasib kita, wahai saudaraku? Bagaimana nasib kita di arah hayat kita? Apakah kita ini masih diakui Allah sebagai hambanya? Apakah kita ini masih diakui Nabi Muhammad SAW sebagai umatnya? Kalau kita terpleset di akhir hayat kita menjadi orang kafir, semua orang yang melihat kita meninggal yang beragama Islam tetap mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Padahal kenyataan kita sudah mati kafir. Nah, berhati-hati saudaraku. Jalan ini licin. Di kiri kanannya jurang. Salah-salah berjalan masuk ke dalam jurang sana. Nah, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi saudaraku dimanapun Anda berada. Dan tak lupa nih. Nah, satu lagi nih sebelum saya tutup ya. Aku heran, saya lihat di medsos itu kan orang pakaiannya pakai baju gamis ya kan, pakai topi kan, bahkan ada yang suka menceramah kan, berceramah dia dibawa ini beliau ini ke dalam panggung dia. Bahkan ada tuh yang pakai baju gamis, pakai syuting video. Ini orang membawa kepada akidah agama Islam atau kepengen viral ini orang. Orangnya jelas-jelas tidak menutup aurat, dibawa ke panggung ceramah agama Islam, membesarkan agama Allah, membawa orang kepada iman hakul yakin, dibawa orang yang tidak menutup aurat. Na'udzubillah, summa na'udzubillah min zalik. Nah, jadi di sini sudah disebutkan oleh Nabi kita. Nabi kita sudah bersabda. Gitu. Ini saya catat ini. Nabi kita sudah bersabda, di antara pusar dan lutut adalah aurat laki-laki. Jadi aurat laki-laki ada di antara pusar dan lutut. Ini beliau ini boleh dikatakan memakai sempak. Patut dan wajar sekali beliau ini dilarang untuk sholat ke masjid.
Saya aja sebagai pengurus masjid, kalau beliau sholat di tempat saya sebagai pengurus masjid, akan saya tolak beliau. Tidak boleh dia sholat di masjid saya. Kenapa? Saya pengurus masjid yang diamanahkan oleh orang-orang mukmin yang beragama Islam, yang membangun masjid itu, untuk mengurus masjid itu, untuk menjaga masjid itu. Dari orang-orang seperti apa? Ya seperti ini. Sholat tanpa menutup aurat. Sholat apa itu? Nah, begitulah saudaraku, dimanapun Anda berada, Allah akan memberikan petunjuknya kepada hamba-hambanya yang ingin diberi petunjuk. Dan Allah akan menyesatkan hamba-hambanya yang ingin dia sesatkan. Nah, begitulah saudaraku, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi kita semua untuk menambah wawasan kita dalam menuntut ilmu agama Islam. Jadi janganlah lupa, kita selalulah untuk membaca. Jangan malas membaca. Selalu saya katakan jangan malas membaca, karena perintah Allah. Gitu. Kita tuh berpikir. Jadi tidak mudah kita digoyah. Ini baru goyah dari manusia. Goyangan dari manusia yang nyata, yang nampak. Kemana kalau goyang keimanan ini datangnya dari siladatullah yang tak nampak, tak jelas. Gimana menghadapinya itu? Sementara menghadapi manusia yang nyata, yang nampak aja kita tak sanggup. Apalagi menghadapi siladatullah yang sudah berjanji di hadapan Allah akan mendatangi hamba-hambanya dari depan, belakang, kiri, kanan, sehingga yang sedikit bersyukur kepadamu. Sedikit yang bersyukur kepadamu. Gimana kita menghadapi makhluk yang tak nampak, sementara yang nampak pun kita tak sanggup menghadapinya. Nah, begitu saudaraku, semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi kita semua, sehingga kita mendapatkan jalan yang lurus. Seperti setiap kita sholat, selalu kita bacakan surah Al-Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah aku ya Allah jalan yang lurus, jalan yang engkau redoi. Jangan jalan-jalan orang-orang yang engkau sesatkan. Nah, jadi itu permintaan kita setiap sholat 5 waktu. Nah, bagi saudaraku yang dalam keadaan sakit, baik yang dirawat di rumah maupun yang dirawat di rumah sakit, saya tetap mendoakan. Mudah-mudahan saudaraku cepat sembuh, pulih seperti sedia kala, beraktivitas sebagaimana mestinya. Akhirul kalam, saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.